Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat kita berkumpul dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia Allah yang hidup, Allah yang memelihara umat-umatnya. Siapkan hati kita sembah Tuhan. Hanya Tuhan di hidupku. Haleluya. Punya
untuk melakukan karena salib, mujizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Oh ya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena salibmu kami hidup Tuhan. Haleluya, karena salibmu kami selamat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, karena salibmu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hanya oleh darah Yesus kita diselamatkan. Hanya oleh kasih dan darah-Mu kami diselamatkan oleh Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah
kesucian kami pagi hari ini. Bahwasannya Tuhan kehidupan kami hanya oleh kasih karunia, hanya oleh penebusan darah-Mu, hanya oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, hanya boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami mengkilas balik apa yang terjadi waktu yang lalu ya Tuhan, ada begitu banyak tantangan problema yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi Ebenezer sampai pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh ada di Ka'bah-Mu yang suci dan kudus ini ya Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Roh jiwa tubuh kami, setiap tempik suara kami mau berikan hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan akan seluruh rangkaian acara ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Mulai dari pertama pertengahan sampai pada tamatnya ya Tuhan. Engkau ambil alih, Engkau mengurapi, Engkau memberikan yang terbaik, sehingga kami boleh memperoleh, kami boleh bawa pulang sebentar, membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan untuk melayani pada pagi hari ini, tutup bungkus mereka dengan kuasa dan anak domba Allah, sehingga yang mereka berikan bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk kemuliaan akan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, mengurapi setiap sidang jemaat, mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan yang ada di rumah pun tidak terkecuali. Lawatan Allah bekerja dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap pertolongan kuasa kegelapan penghulu di udara, kami bersatuan hati kami tolak di dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah menasai ruangan kami, terlebih ruangan hati kami ya Tuhan. Pikiran kami diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami akan merayakan kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Kita masih melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan. Katakan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita selama-lamanya. Haleluya. Sudah? Yang di belakang sudah lihat? Tuhan memperkuatkan kami. Haleluya. Yes. Tuhan jangan ya gunung dan keselamatanku, hanya Allah yang percaya.
padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Berjuang bersyukur, kubaktikan padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergetar, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, puji mulia bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, karena Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita masih memuji Tuhan. Lebih dari pemenang. Saudara masih kuat bisa berdiri. Yang sudah capek silakan duduk, nggak apa-apa. Lebih dari pemenang. Haleluya. Yes. Kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, hidup dari dalam oleh kuasa-Nya. Allah di pihak yang dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, dari dalam oleh kuasa darahnya. Ya Allah di pihak yang dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, yes. Haleluya. Ibaratkan namanya Yesus Raja segala haleluya. Bangkitlah mereka, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala. Amin. Haleluya. Oleh kuasa haleluya, yes. Haleluya. Tibakan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Membangkitkan gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, yes. Amin. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita Allah di pihak kita, siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakan
lebih dari haleluya, haleluya. Ibaratkan lepasnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah mereka, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala puji dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah kami balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian dan syukur
ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala puji dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala puji, haleluya, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat hanya bagimu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sedang Bu Yeni mendoakan teman-teman. Haleluya Yesus. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kami boleh menikmati kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Boleh menjamah setiap hati pribadi kami masing-masing. Bahkan setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kuasa-Mu tetap ada di tempat ini, memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap hati pribadi kami masing-masing. Bahkan ketika kami dengar firman-Mu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu tetap bekerja. Roh Kudus ada di tempat ini, menjaga hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu urapan kuasa-Mu ada di tempat ini. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai kuasa Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam pribadinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Goshen. Apa kabarnya? Apa kabarnya jemaat Goshen? Puji Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya rindu kita semua tetap merasakan bagaimana keluar biasaan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya tadi malam pikir-pikir, Tuhan, saya baru menjadi seorang gembala dalam hitungan bulan, tetapi sudah 2 jemaat yang Tuhan panggil ya ketika saya
Tuhan percayakan menjadi gembala di tempat ini. Saya yakin dan percaya semua adalah kedaulatan Tuhan. Ya, kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan selanjutnya. Yang kita tahu segala rencana Tuhan itu adalah yang terbaik bagi saya dan Anda. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kalau di tanggalan-tanggalan ditulisnya kenaikan Isa Al-Masih ya. Setiap tanggalan kita, dan itu selalu jatuhnya hari Kamis. Jadi setelah kita memperingati kematian ya, yang kita sebut Paskah, atau kebanyakan orang bilang hari raya Jumat Agung ya, 40 hari setelah hari kebangkitan itu selalu jatuhnya hari Kamis. Dan seperti saat ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga ya. Nah, puji Tuhan, setelah ini selama 10 hari kita menanti, bukan di loteng Yerusalem, tetapi kita menanti bersama-sama di rumahnya Tuhan, di rumah kita masing-masing, bagaimana kita menanti doa pencurahan Roh Kudus ya. Jadi mulai besok ada doa pencurahan Roh Kudus setiap pukul 7 malam ya. Nanti akan ditampilkan sekilas siapa-siapa yang bertugas untuk doa 10 malam ya, dari tanggal besok, dari tanggal 14 ini weeknya kayaknya kurang pasangan, tanggal 14 sampai tanggal 22 ya. Puji nama Tuhan, mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, hari ini kita merayakan bersama-sama kenaikan Isa Al-Masih, atau yang lebih kita kenal bersama yaitu kenaikan Kristus ke surga ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-50. Itu LCD-nya mati ya. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53 ya. Hari ini kita merayakan kenaikan Kristus di surga. Puji Tuhan, sudah bagus suaranya. Kita baca bersama-sama mulai ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Hanya Lukas ya, hanya Lukas saja yang menulis tentang kenaikan Yesus. Keempat Injil, baik Matius, Markus, dan Yohanes tidak menulis hal yang sama seperti yang ditulis oleh Lukas. Katanya karena Lukas adalah seorang non-Yahudi katanya ya. Di sini Lukas mempunyai latar belakang seorang dokter, padahal di sini kita melihat Lukas menulis tentang kenaikan Yesus ke surga. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Enaknya kita bareng-bareng ya supaya Anda tidak ngantuk ya. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Puji Tuhan. Terus 53. Berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah ya. Hanya Injil Lukas yang menulis tentang kenaikan Yesus ke surga. Di sini dikatakan ketika Yesus sedang bersama dengan mereka, tiba-tiba Yesus terangkat ke surga ya. Hingga hari ini kita memperingati hari kenaikan atau hari kenaikan Kristus ke surga. Menjadi pertanyaan kita pada umumnya ya, kenapa sih Yesus mesti naik ke surga? Nggak diam aja di bumi, tidak diam aja di dunia ini ya.
begitu Yesus turun ke dunia sebagai anak Allah, dia menghapus dosa isi dunia, ya. Lebih baik kan dia diam saja, ya. Dikatakan secara Alkitab menulis 33 tahun pelayanan Yesus di dunia, ya. Dia harus pada akhirnya dia harus naik ke surga. Menjadi pertanyaan kebanyakan kita sebagai orang percaya yang percaya kepada dia, ngapain sih Yesus mesti naik ke surga? Kenapa Yesus mesti naik ke surga? Mari kita lihat bersama-sama. Alkitab menulis bagaimana menjelaskan kenapa Yesus harus naik ke surga. Makna apa yang kita bisa dapat dari kenaikan Kristus ke surga bagi orang percaya, ya. Kalau hal yang pertama kita lihat di dalam di dalam Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-38, tugas Yesus di sini, ya. Makna kenaikan Yesus di surga bagi kita orang percaya. Tugas atau misi Yesus itu sudah selesai. Anda mungkin ingat peristiwa Yesus disalib di atas kayu salib, ya. Ketika dia merasa haus, tentara Mesir, tentara Romawi memberikan dia apa? Anggur yang asam, ya, karena dia haus. Dia katakan, aku haus. Manusianya yang 100% itu bisa merasakan haus sama seperti Anda dengan saya. Ketika Yesus minum air anggur yang asam itu, ketika dia mau menghembuskan napasnya yang terakhir, seperti kemarin saya melihat bagaimana saya menunggu usia selama setengah jam lebih mungkin, ya. Dari dia masih menghembuskan napas satu-satu, ya. Saya sudah curiga dalam hati saya, Tuhan, ini mungkin sudah waktunya bagi usia, ya. Sekian lama saya berdoa juga, bolak-balik saya ke rumahnya dia, sehari bisa 3 kali seperti orang minum obat. Tetapi karena jemaat, ya, karena Tuhan menitipkan dia kepada saya untuk saya melayani sebagai gembala, saya jadi sering kali melihat dia. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, kalau melihat dia kasihan. 9 tahun dia bergelut dengan penyakitnya, ya, dengan kanker, dan sudah dikatakan oleh dokter dia menderita kanker stadium akhir, ya, sudah stadium lanjut kan, ya, sudah stadium akhir. Secara manusia memang mustahil. Sekalipun bagi Tuhan kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil. Mujizat itu berbagai macam rupa, ya. Mujizat itu bisa berupa kesembuhan, tetapi mujizat itu bisa melepaskan dia dari segala penyakit. Dan dia harus pulang ke rumah Bapa. Saya yakin dan percaya saat ini dia sudah bebas dari sakit penyakitnya, ya, dari penderitaannya. Itulah kedaulatan Tuhan, rencana Tuhan yang kita tidak tahu dalam diri kita masing-masing pagi hari ini juga. Tetapi lewat ini semua saya semakin belajar bagaimana saya harus menyerah sungguh kepada Tuhan, ya. Lewat hal-hal, banyak hal yang saya akan alami, saya semakin belajar bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang baik sebagai gembala, ya. Di sini bukan karena kekuatan, ya, saya berserah sungguh kepada Tuhan, dan lewat ini semua saya yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Akhirnya Yesus sendiri ketika dia di atas kayu salib, dia mau menghembuskan napasnya yang terakhir. Hanya satu kalimat dia ucapkan di situ, kalau Anda ingat, dia katakan apa? Sudah selesai. Pintar jemaat, ya. Yesus berkata sebelum dia menghembuskan napas yang terakhir, dia katakan sudah selesai. Jadi hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, maknanya dari kenaikan Yesus ke surga, kita mengetahui bahwa tugas atau misi dari Yesus itu sudah selesai. Apa sih misinya Yesus? Ya, dia datang ke bumi ini misinya apa? Markus nanti pasalnya yang pertama. Markus pasalnya yang pertama, ya, di dalam ayat yang ke-38. Misi atau tugas Yesus di bumi sebelum dia naik ke surga, ya, selama pelayanannya 33 tahun. Dikatakan sini di dalam Markus 1 ayat yang ke-38, dia memberitakan Injil, ya. Yesus memberi teladan kepada kita untuk memberitakan Injil. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ayat sebelumnya itu menceritakan bagaimana Yesus dicari-cari oleh murid-muridnya, ya. Kemana ini Yesus?
Lalu di ayat yang ke-38 dia menjawab, Yesus menjawab katanya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku Yesus memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi Yesus datang ke dunia, dia punya misi, dia punya tugas. Yang pertama apa? Memberitakan Injil. Dan tugas atau misi yang kedua, ayatnya Markus pasal yang pertama, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Kalau misi atau tugas yang pertama dia memberitakan Injil, Markus 10 ayat yang ke-45. Tugas atau misi Yesus datang ke dunia adalah menebus dosa saya dan Anda. Amin. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Hanya kedaulatan Tuhan yang bisa melakukan itu semua. Ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi makna kenaikan Yesus yang pertama, tugasnya sudah selesai. Apa tugas Yesus? Yang pertama, dia memberitakan Injil. Yang kedua, dia menebus dosa saya dengan Anda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, makna apa yang kita bisa ambil, yang kita bisa teladani dari kenaikan Yesus ke surga? Yang kedua, dia mengutus. Pasti Anda sudah tahu siapa yang diutus oleh Yesus? Penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasalnya ke-16 ayat yang ke-7. Makna kenaikan Yesus yang kedua, dia mengutus Roh Kudus ke bumi, ya. Ketika dia naik ke surga, kalau dia tidak naik ke surga, tidak akan ada Roh Kudus yang diutus ke bumi. Ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, kenaikan Yesus ke surga karena dia mengutus, Bapa mengutus, yaitu Roh Kudus, penghibur yang sejati. Itu seringkali kita kalau mengucapkan kata-kata duka, kiranya Tuhan menolong keluarga yang ditinggalkannya. Dan Roh Kudus menghibur sejati yang memberikan penghiburan. Amin, ya. Kiranya hanya penghibur. Banyak di dunia ini orang percaya sekalipun, anak Tuhan sekalipun, dia mencari hiburan di luar. Supaya apa? Katanya tidak stres. Benar atau benar? Benar, ya. Seringkali kita mencari hiburan, apalagi anak-anak muda. Wah, dugemnya susah mau dihilangkan, ya. Ngumpul-ngumpulnya susah mau dihilangkan. Itu sudah kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Itu kata-kata emas bagi anak-anak muda, ya. Allah bisa karena biasa. Itu menjadi satu kebiasaan yang susah untuk dirubah, ya. Kebiasaan untuk kumpul-kumpul, kebiasaan untuk, padahal kalau musim-musim pandemi gini, ya tolong dikurang-kurangi, ya. Bukan berarti ketika sudah ada vaksin itu COVID ini semakin berkurang. Dulu bayangan saya seperti itu. Coba waktu itu sudah ada vaksin, mungkin Bapak Gembala tidak apa yang ngantuk itu, tidak ini, ya. Tetapi semua adalah kedaulatan Tuhan. Vaksin datang ketika Bapak Gembala sudah tidak ada. Tetapi itu juga tidak bukan satu jaminan. Ketika kita divaksin, banyak juga yang tidak jaga kesehatannya atau bagaimana. Saya dengar berita tetap aja dia kena COVID, tetap aja ada juga yang meninggal sekalipun dia divaksin. Tetapi ini kita punya Tuhan selalu jadi harapan bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Amin. Jangan mencobai, ya. Lebih baik kita berjaga-jaga. Dengan bilang berjaga-jaga dan berdoalah, ya. Karena dunia ini bukan semakin aman-aman. Anda tidak selalu ada di zona nyaman. Tetapi biarlah kita tetap berjaga di dalam doa dan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Senantiasa tetap pakai masker, senantiasa tetap mencuci tangan dan sebagainya. Itu 3M, ya. Protokol kesehatan harus senantiasa dijalankan. Yesus pun datang ke dunia. Waktu dia naik ke surga. Makna yang kedua, Yesus naik ke surga, dia mengutus seorang penghibur, ya. Tidak usah cari hiburan di luar. Itu hanya sifatnya sementara.
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau Anda mau cari damai, pujian tadi katakan hanya ku dapat di dalam Yesus. Amin. Tidak ada damai. Damai yang diberikan oleh dunia itu hanya toko damai. Damai yang diberikan oleh dunia kita mengeluarkan apa? Hepeng, ya. Kalau kita mau cari hiburan di luar, Anda bisa gratis. Saya rasa tidak ada, ya. Anda kumpul-kumpul pun, sekalipun kumpul-kumpul kecil lah, pasti Anda akan mengeluarkan hepeng, ya, untuk mencari hiburan di luar, untuk menyenangkan hatimu. Tetapi ingat, penghibur yang sejati hanya Yesus. Amin. Kata-kata penghibur yang sejati itu bukan hanya untuk orang ketika dia dalam keadaan duka cita. Kiranya penghibur yang sejati itu menolongmu. Bukan seperti itu. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat Goshen yang dikasih oleh Tuhan, yakinkan pada dirimu sendiri. Gak usah yakinkan orang lain dulu. Kalau Anda belum yakin dalam dirimu bahwa penghibur yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Roh Kudus sebagai penolong. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Dikatakan di situ apa? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Ayo cepat. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wanita dituliskan, digambarkan sebagai gereja, ya. Wanita adalah penolong, kata Alkitab, ya. Hai istri-istri, kau sebagai penolong bagi suamimu, bukan perongrong. Wanita adalah gambaran dari gereja. Kita memerlukan penolong yang sejati. Kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 adalah peranan Roh Kudus. Dia penolong yang sejati. Seperti pujian katakan apa? Penolongku hanyalah, penghiburku hanya Engkau Bapakku, dan selanjutnya, ya. Sebentar kita naikkan pujian ini. Peranan Roh Kudus di zaman ini itu sungguh luar biasa sekali. Anda tidak bisa mengabaikan, nggak usahlah saya mencari doa kepenuhan Roh Kudus, hal-hal yang bagaimana, ya nggak mungkin lah gue mau dipenuhkan Roh Kudus. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Kalau Anda datang dengan rasa yang haus, rasa yang rindu dengan amat sangat, saya yakin dan percaya Anda pasti Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, makna kedatangan Yesus, makna kenaikan dari Yesus ke surga. Yang ketiga, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8, di situ katakan gereja menjadi pemberita Injil atau saksi, ya. Makna kenaikan Yesus ke surga menjadikan kita menjadi saksi. Menjadikan kita ini menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi kita perlu yang namanya kuasa, ya. Kuasa itu bukan hanya dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Kuasa itu bukan hanya dimiliki oleh pelayan altar. Kuasa itu bukan hanya dimiliki oleh majelis gereja. Tetapi kuasa itu Anda miliki masing-masing. Amin. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak turun, jangan mimpi Anda punya kuasa. Amin. Kalau Anda mau memiliki kuasa mujizat, kuasa puji-pujian, kuasa iman yang sungguh kepada Dia, miliki kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, ya. Menjadi saksi Kristus, kita perlu kuasa. Kenaikan Kristus ke surga, Dia memberikan kita kuasa Roh Kudus itu untuk menjadikan apa? Buat apa sih punya kuasa? Memampukan kita menjadi saksi. Matius pasal yang ke-5 menjelaskan di situ kita ini harus hidup menjadi apa? Garam dan terang, ya. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Jangan Anda menjadi garam di tempat yang sudah bergaram. Jangan Anda menjadi terang di tempat yang sudah terang. Tapi jadilah garam di tengah-tengah yang bergaram. Kalau Anda memberi makanan yang sudah bergaram, Anda tambah garam lagi, Anda akan jadi apa nanti? Darah tinggi, ya.
tensinya naik. Makanan kalau asin langsung pikiran kita, waduh nih darah tinggi naik ya. Ada orang yang langsung banyak penyakitnya. Ada beberapa penyakit yang diakibatkan oleh sebab apa? Darah tinggi. Itu luar biasa sekali ya. Jangan sampai Anda makan yang asin-asin, tetapi makan yang tawar juga tidak enak. Oleh sebab itu jadilah garam dunia, bukan di tempat yang sudah ada garam, tapi jadilah garam dunia di tengah-tengah yang tawar. Ya, kalau Anda menjadi garam di lingkungan anak-anak Tuhan itu sama aja bohong, ya, malah jadi bikin darah tinggi. Tidak heran di antara anak-anak Tuhan sendiri ada pergesekan, ada perkelahian, ada perseteruan, ada perselisihan, seperti itu. Tapi jadilah garam di luar, menjadi saksi, menjadi terang. Menjadi terang bukan di tempat yang terang, kata seorang hamba Tuhan ya, tapi menjadi terang di tempat yang gelap. Terang kalau di tempat yang gelap itu pengaruhnya besar. Amin. Kalau Anda menjadi terang hanya di tempat lingkungan Goshen sendiri, di lingkungan anak-anak Tuhan, terangmu itu tidak ngaruh, ya. Tapi ketika Anda menjadi terang di lingkungan orang yang belum kenal siapakah Yesus, mari beritakan itu, miliki kuasa. Yesus naik ke surga supaya Anda punya kuasa. Untuk apa? Menangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Jangan pandang enteng, mas perjalanan hidupku masih panjang, aku masih muda, buat apa cari jiwa? Hati-hati, Tuhan memberikan kuasa untuk engkau menjadi saksi. Jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan tanya, sudah berapa jiwa yang kau menangkan bagi aku? Belum Tuhan, gak sempat. Habis keburu sih Tuhan panggil saya. Waduh, dengan waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada. Hidupmu, kata Rasul Petrus apa? Hanya sementara. Engkau hanya menumpang, ya. Jadi jangan berkecil hati jika di dunia Anda masih ngontrak, nggak apa-apa, ya. Karena Alkitab sendiri bilang, kau hanya menumpang, kasihan, ya. Nggak apa-apa. Masih mengontrak nggak apa-apa. Kalau Anda punya rumah sendiri, ya sudah, puji Tuhan, ya, itu berkat daripada Tuhan. Mau bikin apa ya? Tetapi ketika Anda masih ngontrak di dunia, nggak usah kecil hati. Karena Alkitab sendiri berkata, hidupmu hanya sementara, hidupmu hanya seperti rumput, hidupmu hanya seperti uang yang sebentar akan lalu, ya. Tetapi hidupmu hanya sementara, engkau hanya menumpang di dunia ini, ya. Tidak ada yang patut kita banggakan, tidak ada yang patut kita sombongkan. Satu waktu kita akan bersama-sama di rumah Bapa dan segala kemuliaannya daripada Tuhan, ya. Kenaikan Yesus yang ketiga tadi, kita harus menjadi saksi, menjadi garam dan terang ketika kita punya kuasa. Kalau Anda tidak punya kuasa, tidak penuh dengan Roh Kudus, Anda jangan mimpi Anda bisa menjadi garam. Anda jangan pernah bermimpi Anda menjadi terang bagi orang lain. Yang ada Anda akan hidup menjadi batu sandungan, iya, ya. Hidupmu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ketika ketika orang lain melihat Anda, aduh, gua kalau melihat dia udah bawaannya udah menjadi syak, ya. Kenapa kita tidak punya kuasa untuk memenangkan jiwa? Tidak punya kuasa dalam setiap perkataan, perbuatan, tingkah laku kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Oleh sebab itu, miliki kuasa itu supaya hidupmu boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Amin. Ayat yang keempat kita lihat di sini dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-62. Yesus naik ke surga, itu menandakan bahwa dia kembali ke tempat asalnya, ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia? Anak manusia di sini siapa? Yesus, ya. Yesus naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Dia asalnya dari mana sih Yesus ini? Dari mana? Dari surga. Jadi ketika dia naik, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus di surga, itu menandakan bahwa dia kembali ke tempat asalnya. Dia tidak pergi ke tempat lain, dia tidak pergi ke dunia yang lain, tetapi dia pergi ke tempat asalnya, yaitu ke surga. Ya, di dalam Yohanes pasalnya yang Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 itu dikatakan situ Yesus turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan sekarang ini kita memperingati kenaikannya.
Jadi yang turun dan naik dari surga itu hanya siapa? Anda pernah dengar manusia turun naik ke surga? Ada ya? Dan itu salah. Jangan percaya, karena Alkitab yang kita percaya hanya firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13 yang ditulis di situ, yang turun dan naik, yang naik dan turun itu hanya Yesus ya. Kita lihat 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik, tidak ada seorang pun. Jadi jangan mau dibohongi kalau ada manusia yang bilang, "Ih, gua baru naik turun surga." Kasihan. Cuma Alkitab menulis bahwa Yesus anak Allah yang naik dan turun dari surga ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu siapa? Anak manusia. Ya, bukan anak Pak Frankie. Tetapi ditulis di sini yang naik dan turun dari surga adalah anak manusia. Jadi kenaikan Yesus ke surga yang keempat memberikan kita penjelasan bahwa Dia kembali ke tempat asalnya. Amin ya. Jangan kita merasa buat apa sih kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, naik ya udahlah naik aja tanpa suatu pengetahuan apapun kenapa Dia harus naik. Tapi hari ini dijelaskan yang keempat, Dia naik ke surga karena Dia kembali ke tempat asalnya. Amin. Dan yang terakhir kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sebagai ayat yang terakhir. Anda senang kan kalau saya sudah bilang ayat yang terakhir ya. Markus 16 ayat yang ke-19. Makna kenaikan Yesus ke surga karena Dia akan memerintah bersama Bapa di surga. Dia duduk katanya di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan itu mempunyai arti bahwa Dia punya otoritas, Dia punya wewenang, Dia punya kekuasaan. Di surga nanti bersama dengan Bapa Dia akan menghakimi manusia. Yang dihakimi ketika kita meninggal, yang dihakimi adalah jiwanya. Tuhan tidak pernah menghakimi rohnya. Ya, manusia itu ketika dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Allah ya. Tidak ada kembali kemana-mana, roh itu kembali kepada Allah. Dan yang dihakimi di surga nanti, yang akan dihakimi adalah jiwa. Karena di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia adalah hakim yang hadir. Kalau di jemaat Gosen ada Pak Yan Manopo sebagai hakim di dunia, hakim di pekerjaannya. Tetapi kita punya hakim di surga. Penghakiman itu adalah hakku, kata Tuhan ya, adalah haknya Tuhan. Kita tidak bisa, kita tidak boleh menghakimi sesama kita ya. Wah dia begini loh, dia begini loh. Kita bukan hakim. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, dengan kenaikannya ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah untuk selama-lamanya. Dia menghakimi orang yang mati ya. Di sini dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga lalu duduk di mana? Sebelah kanan Allah Bapa ya. Puji Tuhan, kiranya pagi hari ini kita mengerti bagaimana makna kenaikan Yesus ke surga. Dia datang bagi saya dengan Anda karena misinya sudah selesai. Itu yang pertama ya. Misinya atau tugasnya sudah selesai. Tugasnya apa sih? Tugasnya adalah memberitakan Injil selama Dia ada di dunia ya. Yang kedua, tugasnya sudah menebus dosa saya dengan Anda. Dan yang kedua, kedatangan Yesus ke surga, kenaikan Yesus ke surga adalah Dia akan mengutus Roh Kudus ya. Dia mengutus Roh Kudus. Dia naik ke surga, tetapi Dia mengutus Roh Kudus ke dunia untuk menjadi penghibur, untuk menjadi penolong yang sejati bagi kita orang yang percaya kepada Dia. Amin. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga
adalah untuk kita bisa memiliki kuasa. Supaya apa? Kita menjadi saksi, menjadi garam, menjadi terang bagi orang lain. Amin. Ya. Dan yang keempat, kenaikan Yesus ke surga itu menandakan bahwa dia kembali ke tempat asalnya, ya. Jadi dia tidak pergi ke mana-mana. Dia kembali kepada Bapa, ke pangkuan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan menghakimi saya dan Anda ketika kita sudah bersama dengan dia, ya. Dia adalah memerintah surga untuk selama-lamanya. Kiranya firman pagi hari ini menjadikan kita semakin mengerti kenapa sih Yesus itu naik ke surga. Amin. Ya, doa 10 hari jangan membuat Anda malas-malasan, tetapi marilah kita punya semangat. Apa yang kita cari di dunia ini? Kita hanya mencari kerajaan Allah. Amin. Ya, doa 10 hari selama 10 hari setiap jam 7 malam kiranya menjadi kerinduan kita bersama. Dan Tuhan memakai kita untuk kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita memiliki kuasa untuk hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri semua, kita itu menaikkan pujian penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapakku. Mari WL dan Sinar bantu saya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Saat ku dalam kesesakan, saat ku dalam
percaya Tuhan, walaupun Engkau telah naik ke rumah Bapamu ya Bapa, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau mengutus ya Tuhan penolong bagi kami ya Tuhan, agar kami tidak tersesat ya Bapa, agar kami tidak salah jalan ya Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Sehingga di pagi menjelang siang ini Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami, Engkau masih menegur kami, Engkau masih mengasihi kami. Sehingga di siang ini Engkau memperdengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah. Bapa, pada siang hari ini hamba telah berdoa buat Ibu Gembala ya Tuhan. Engkau telah memilih dan Engkau telah memakai beliau ya Tuhan di tempat ini. Engkau pimpin terus kehidupannya Tuhan. Engkau pakai dia lebih hari lebih heras, agar banyak jiwa dapat diselamatkan, agar banyak jiwa dapat dimenangkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, masih banyak jiwa yang jauh daripada-Mu ya Bapa. Masih banyak jiwa yang tidak mengenal Engkau Bapa. Tapi mari Tuhan, Engkau terus memakai beliau ya Tuhan, agar beliau bisa menjadi biji mata-Mu ya Tuhan, agar beliau bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, bahkan bisa menjadi garam di mana dia berada Tuhan. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, agar dapat menopang pelayanannya Tuhan. Pakai beliau ya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan, agar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan gereja ini di dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus pimpin gereja ini ya Tuhan, agar ada sukacita, agar berdamaian. Tuhan terus memakai pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, agar kami saling bergandeng tangan, saling bersatu untuk memajukan gereja ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa pertolongan itu datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Biarlah segala doa persembahan kami ini Bapa bisa menjadi lupa yang harum di hadapan hadirat-Mu dan bisa menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan memberi kita seorang penolong. Kita akan siapkan persembahan kita. Nanti yang bertugas, kita serahkan kepada yang bertugas. Dan jalan kehidupanku Yesus, katakan aku percaya Yesus, Dia dapat pada keselamatanku. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
sudah memuji membesarkan nama-Mu, kami sudah memuliakan Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi terang dan garam setiap Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah karakter Kristus nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, kalau kami sudah memberikan korban persembahan Tuhan, besar kecil yang Tuhan sempat memberi juga Tuhan berkati. Biar nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ada pengumuman gereja. Kita lihat di sini ada doa 10 malam pencurahan Roh Kudus pukul 19 jam 7. Dan yang bertugas, saudara bisa baca di layar ini, ada nama-nama yang bertugas di sini. Lihat sendiri namanya, hari apa, tanggal berapa. Mulai dari besok Jumat, Sabtu, Senin sampai hari Sabtu, 1 minggu. Kelihatan ini yang bertugas 14 Mei, 15 ya, jemaat yang bertugas membawa konsumsi ada di situ. Sudah ya, saudara bisa baca sendiri. Pelayan yang bertugas membawa firman dan yang membawa konsumsi selama 10 malam, doa 10 malam. Dan 2 hari lagi tetap ada ibadah saudara. Ternyata ini hari Kamis bukan hari Minggu. Rasanya ini hari Minggu. Hari Minggu. Jadi jadwal hari Minggu sudah dibacakan minggu lalu, dan Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, nanti akan ditayangkan kembali, bukan di LCD tapi di Warta Gosen ya, di WA grup Gosen, supaya nggak lupa. Siapa yang bertugas untuk besok, WA-nya tadi siapa ya? Untuk besok dulu. Besok WA-nya siapa? Ibu Dewi ya. Firman saya, karena saya hafal di sini ya. Dan yang bertugas bawa konsumsi hari Jumat, Ibu Dewi dan Ibu Heni Manopo ya. Itu saja dulu, akan yang diingat-ingat untuk hari Jumat dan hari Sabtu ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Mungkin setelah ini ada yang mau berhalal bihalal ya. Ke keluarga-keluarga. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya
Bapa di dalam surga, berkat dari kenaikan Engkau di surga, kami boleh merasakan ada penghibur yang Tuhan kirim, ada penolong yang Tuhan kirim, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada saat hari ini Tuhan. Kami terus menanti doa pencurahan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Banyak jiwa boleh dimenangkan lewat kehidupan kami yang ada. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya jemaat Goshen yang ada saat ini, baik yang menonton lewat live streaming, kami diberkati lewat ibadah kami pagi hari ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saat pagi hari ini terus kami berdoa bagi jemaat-jemaat Goshen yang dalam keadaan sakit. Tuhan menolong Yeni Samudra, pulihkan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan kesehatan Tuhan. Tuhan juga menolong Angel Natasia dalam pengobatannya Tuhan di rumah, dalam kesehatannya Tuhan menolong, pulihkan dengan sempurna. Di waktu yang lain dia boleh bersama-sama kami dalam rumahnya Tuhan, memuji dan membesarkan namanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Opung Pandiangan yang ada di Tanjung Pinang. Tuhan menolong kesehatan orang tua kami ini. Jamah dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan kesehatannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan bilur-Mu berkuasa. Engkau punya kuasa. Kuasa itu ada pada kami Tuhan. Kami beriman sungguh yang sakit saat ini maupun yang melihat live streaming Tuhan, mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah kami dengan sempurna Tuhan. Pulihkan kesehatan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berdoa kami buat jemaat-jemaat Goshen yang ada di luar kota. Bapak Yan Manopo yang ada di Surabaya, menolong orang tua kami ini Tuhan. Beri kekuatan kesehatan dalam dia bekerja juga Tuhan. Engkau menolong, tahu hikmat-Mu dalam dia bekerja, menjaga, lindungi, peliharakan dia. Tuhan juga menolong Stephen Timothy yang berada di Bali dengan tugas dan pekerjaannya. Koko Edward yang ada di Sidoarjo dengan tugas dan pekerjaannya. Tuhan menolong senantiasa anak muda ini. Dalam pergaulannya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menjaga, lindungi, peliharakan mereka dari pergaulan yang tidak benar. Di dalam pekerjaan mereka, Tuhan jadikan mereka saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa kami buat jemaat Goshen yang berada di luar negeri. Bapak Chandra yang ada di Taiwan, Tuhan menolong. Bapak Rudi Gutenberg yang ada di Belanda, Tuhan pun menolong Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat daripada Tuhan untuk dia bekerja. Saat ini kami berdoa khususnya untuk Bapak Rudi Gutenberg Tuhan. Sepeninggalan dari kekasih istri tercinta, Tuhan sudah panggil Ibu Kusyil Wairata. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang menjadi kekuatannya, Roh Kudus yang menghiburkan Bapak Rudi secara pribadi kepada Tuhan. Kuat-kuatkan dia senantiasa. Allah Roh Kudus bekerja menghibur dia yang sejati, memberikan dia penghiburan, penolong yang sejati, supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan bulan Juli dia akan kembali ke Indonesia dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga, ini yang menjadi doa kami. Kekasih-kekasihku, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai engkau mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Tuhan.